Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afsad Satria Pratama dengan stand book NIM E1E12473. Di sini saya akan membuat video lanjutan dari video satu kemarin, yaitu tentang array based sequence. Nah, kita akan langsung masuk saja pada PPT-nya. Oke, di sini mengenai tentang array based sequence, data structure and algorithm with Python. Kita langsung masuk pada slide ke-12 yang itu tentang implementasi dynamic array. Nah, di sini tuh atau bisa dibilang mengimplementasikan sebuah dynamic array, karena dari slide 11 dari slide 2 sampai 11 itu sudah dijelaskan oleh dosennya. Maka tugas video ini dibuat untuk menyelesaikan dan menjelaskan lah dari slide 12 ke slide 45, yang dimulai dari implementasi dynamic array. Nah, untuk poin pertama di sini yaitu kunci utama dynamic array adalah menyediakan cara untuk memperbesar array A yang menyimpan array B yang menyimpan elemen-elemen list. Nah, jika sebuah elemen itu ditambahkan saat array penuh, maka langkah-langkah yang akan dilakukan yaitu yang pertama itu membuat array baru, yaitu array B dengan kapasitas yang lebih besar. Kemudian set B I sama dengan A dalam kurung I, for I sama dengan 0, titik N kurang 1. Nah, dia itu menyalin semua elemen dari A ke B. Itu maksudnya. Oke. Kemudian set A sama dengan B, dan kita menjadikan B ini sebagai array utama, dan kemudian menambahkan elemen baru ke array. Contohnya ya seperti ini. Dari A kan B-nya kosong, B-nya ini belum ada. Jadi A jadi B, dan untuk mengisi yang di B yang ini, yang keempat B ini. Oke? 4 kolomnya B. Oke? Kemudian untuk biasanya itu kapasitas array baru dibuat 2 kali lebih besar. Biasanya kapasitas array baru itu dibuat 2 kali lebih besar dari sebelumnya. Misal nih, contohnya itu kayak misal kita buat list data. Nah, 1, 2, dan 3. Kemudian kita pakai yang namanya data append dalam kurung 4. Maka itu Python-nya itu tidak akan langsung menambah ruang di memori lama, tetapi dia itu akan membuat array baru yang lebih besar, kemudian menyalin isi-isinya yang lama, lalu memasukkan elemen baru. Untuk append itu sebentar kita akan jelaskan ya. Oke, kita next ke yang berikutnya. Di sini yang ini yaitu kayak untuk waktu eksekusi operasi append pada dynamic array. Di sini itu dijelaskan bahwa ketika array penuh itu dia akan membuat array baru, maka semua elemen yang lama akan disalin, lalu elemen baru akan dimasukkan. Nah, di slide ini tuh menjelaskan bahwa operasi append itu biasanya cepat, tetapi kadang lambat ketika array-nya itu harus diperbesar. Seperti itu. Kemudian kayak contohnya itu kita untuk mengetik di promnya di Python ya data append dalam kurung 10. Nah, jika masih ada ruang, maka itu operasinya sangat cepat. Jika penuh, kita harus copy lagi semua data lama dan dia akan lebih mahal. Namun kasus mahal ini akan dia itu jarang terjadi. Oke, kita lanjut lagi pada slide 14, yaitu ada armotized analysis atau analis armotisasi. Nah,
analis amortisasi itu digunakan untuk menghitung rata-rata waktu operasi dalam serangkaian operasi, yaitu berbeda dengan average case-nya analis. Nah, fokusnya pada keseluruhan rangkaian operasi, bukan cuma satu operasi saja, dan digunakan untuk memahami teknik yang kadang mahal tetapi jarang terjadi. Contoh itu, walau kadang kita ketik append itu lambat, walau kadang append-nya itu lambat, rata-rata keseluruhan itu tetap cepat. Contoh, append ke-1 itu cepat, append ke-2 cepat, append ke-100 itu mungkin lambat karena yang namanya resize. Tetapi secara rata-rata itu dia tetap efisien. Oke. Kita lanjut ke slide 15. Yaitu ya tentang amortized cost. Nah, di sini untuk amortized cost ini dia poin pertama yaitu sebagian besar operasi murah tetapi ya beberapa mahal sih. Nah, jika operasi mahal jarang terjadi, biaya itu dapat dirata-ratakan dan biaya buatan disebut yang namanya amortized cost. Nah, untuk sebagai contoh itu kayak gini. Bayangkan itu ada 99 operasi append itu murah. Nah, tapi ada satu operasi append yang mahal. Maka total biaya itu dibagi rata sehingga append itu dianggap tetap 0 dalam kurung 1 gitu. Jadi dia dibagi rata semua. Oke, next. Kita lanjut pada yang ke-16 yaitu amortized analysis of dynamic array. Nah, di sini tuh untuk poin pertama ya komputer itu dianalogikan seperti mesin yang menggunakan yang namanya cyber dollar. Oke. Kemudian yang kedua itu ada setiap operasi membutuhkan biaya dan operasi murah itu biasanya menabung untuk membayar operasi mahal di masa depan. Oke. Nah, konsep ini tuh hanya hanya ilustrasi matematika. Misalnya kayak append itu bisa bayar 3 koin, padahal hanya butuh 1 koin. Sisa 2 koinnya itu ditabung. Saat resize terjadi, maka tabungan dipakai untuk membayar proses copy datanya. Seperti itu. Kayak kita menabung. Oke. Kita masuk yang untuk slide 17 yaitu ada pada proposition 5.1. Oke, untuk terjemahannya yang di sini saya terjemahkan saja. Di sini tuh jika dynamic array itu menggunakan strategi menggandakan ukuran ketika penuh, maka total waktu untuk n operasi append adalah 0n. Sama seperti yang dijelaskan. Intinya itu ya tetap append itu tetap akan efisien walaupun resize-nya ya kadang mahal. Total keseluruhan juga tetap linear. Maka ini alasannya kenapa Pythonless itu sangat cepat digunakan. Seperti itu ya. Oke. Nah, kita masuk ke slide 18 yaitu ada cyber dollar scam. Ini itu merupakan cyber dollar scam. Nah, di sini tuh saya jelaskan saja yang secara lebih ringkasnya ya. Setiap operasi itu dikenakan biaya 3 cyber dollar namanya. Nah, semua biaya resize itu dapat dibayar dan append memiliki amortized running time itu 0,1. Nah, walaupun resize mahal, nah biasanya biaya tersebut itu sudah dicicil sebelumnya. Maka append itu dia secara rata-rata ya tetap 1 gitu. Nah, kayak gini contohnya. Misal I sama dengan 3, 2 itu 8, 2 I kurang 1, 4, 2 I kurang 2, 2 I, yang ini 2 I kurang 1. Nah, ini juga sama dengan 7. Kayak gitu lah. Ini kan 3, 2 pangkat 3 ya 8, 2 pangkat 3 kurang 1, 4. 2 pangkat 1, 2 pangkat I kurang 1 ya 7. Karena I itu kita asumsikan sebagai 3 dolar. Oke, lanjut ke slide 19. Di sini ada yang namanya geometric increase versus arithmetic increase.
Nah, geometric increase itu dia ukuran arenya itu bertambah secara kelipatan. Misalnya ya kali 2, kali 3, kali 4 dan seterusnya. Dan kalau automatic errors itu dia penambahan kapasitas tetap menyebabkan performa buruk. Meskipun kapasitas ditambah, performanya tetap buruk. Contoh buruk. Nah, misal kita tambah kapasitas 1 di setiap resize, maka akibatnya itu akan terlalu sering dia akan mengcopy datanya dan waktunya itu menjadi sangat lambat lah. Kalau untuk contoh baiknya ya kapasitasnya dari 4, 8, 16, 32 dan seterusnya. Kelipatan 2 lah. Seperti itu. Nah, kalau untuk slide 20 di sini ada yang namanya increasing by 2 atau 3 sel. Nah, di sini tuh kita hanya menambahkan kapasitas untuk 2 atau 3 sel tetap yang menyebabkan performa buruk. Karena resistance itu tetap itu terlalu sering, lebih efisien itu kita menggunakan yang dua kali lipat kapasitasnya saja. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi pada yang namanya pada slide 21 di sini yang namanya proposition 5.2. Nah, di sini tuh jika dynamic array itu menggunakan penambahan kapasitas tetap, maka total waktu open itu menjadi n pangkat 2. Artinya performa itu bisa menjadi kuadrat dan sangat lambat untuk sebuah yang namanya data besar. Kalau untuk rumusnya ada di sini ya. Ini rumusnya. Seperti itu. Nah, kita lanjut pada slide selanjutnya yaitu slide 23 sama ya. Oke. Di sini masuk pada memory usage and shrinking and array. Nah, di sini tuh dynamic array itu menggunakan memori yang bernama O dalam kurung N memory. Nah, jika elemen itu dihapus, maka array kadang itu perlu diperkecil kembali dan tujuannya menjaga penggunaan memori itu tetap efisien. Maka jika banyak datanya dihapus, maka kita akan memprint yang namanya data pop. Data titik pop dalam kurung. Dan dia tuh maka kapasitas array bisa terlalu besar. Dan Python kadang mengecilkan array agar yang bisa kita hemat memori lah istilahnya. Oke, next lagi kita lanjut ke slide 23 yaitu ada Python list class. Di sini append pada Python itu memiliki yang namanya amortized constant time. Dan waktu append itu hampir tidak berubah walaupun datanya itu terlalu besar. Ini menunjukkan kenapa list append itu sangat efisien digunakan. Lihat di sini pada codingan. Nah, ya kita lihat saya di sini ya, begini aja pada codingan. Nah, dia ini ketika kita di sini pakai data append atau pakai data append atau pakai list append lah ya. waktu appendnya itu hampir tidak berubah lah.
Walaupun itu datanya itu bertambah semakin besar, semakin besar, semakin besar, semakin besar. Rata-rata hampir tidak berubah. Dia stabil di 0,278, 0,81, 0,87, 0, ya hampir masih di angka 0, tetapi tidak di atasnya. Oke, lanjut pada slide ke-24. Di sini yang namanya efficiency of sequence type. Kalau untuk anunya sih penjelasannya itu tuple itu lebih hemat memori dibandingkan list karena tuple itu dia immutable. Dan kemudian operasi len indexing itu dia memiliki waktu yang sama yaitu 0,1. 0 dalam kurung 1. Jika kita melakukan operasi len data, maka running time-nya ya 0 dalam kurung 1. Data, kalau kita melakukan operasi data dalam list I, maka sama juga. Kemudian ada data count value, dia dalam kurung N. Kemudian ada data index dalam kurung K plus 1. Value in data juga sama. Data sama dengan 1 dan sama dengan 2 juga sama. Meskipun pakai similarly kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, dan lain-lain. Kemudian ada data J banding K. Berarti dia K kurang J tambah 1. Kemudian data 1 tambah data 2 ya N1 tambah N2. Dan kalau C kali data ya berarti ya 0 kurung C N. Oke, kita masuk lagi pada slide 25, yaitu ada mutating behaviors. Kalau untuk penjelasan di sini bahwa kalau ketika kita menggunakan metode yang namanya set system, ini merupakan metodenya constant time. Di sini dia meng-add elemen untuk di list dan meremove elemen dari list, kemudian extending dari list, dan constructing atau membuat list baru lah. Nah, di sini bisa kita lihat kalau kita melakukan operasi data pakai list J sama dengan val, itu dia running time-nya 0 dalam kurung 1. Kalau data append 0 dalam kurung 1 dikali. Kemudian kalau data insert 0, atau bisa dibilang kuadrat lah ya, 0 dalam kurung n kurang 1, n kurang k tambah 1 dikali. Kemudian data pop 0, 1 kali sama J. Kemudian data pop K dan del data K itu n kurang K. Kemudian data remove itu dalam kurung n. Kemudian kalau data 1 extend data 2 atau data 1 plus sama dengan data 2 itu N2. Dan kalau data reverse itu dalam kurung n. Kalau data short itu n log n. Oke, lanjut lagi kita untuk meng-add elemen to a list. Di sini tuh kita menginsert K value untuk membutuhkan pergeseran elemen-elemen berikutnya.
Kalau saya misalkan contoh nih, contoh aja ya. Contoh itu kita menggunakan data insert, jadi data titik insert menggunakan angka 0,99. Nah, semua itu elemen harus digeser ke kanan karena itu lebih lambat. Dia udah bergeser ke kanan. Jadi kan di sini kan dia di print 157, jadi bergeser ke kanan 1,5,7. Kemudian 5,10,7. Kemudian kalau untuk relengnya itu yang ketiga berarti ya yang ketiga yang dua 1,5,10,7 dan seterusnya. Oke, kita lanjut lagi pada slide ke-27. Di sini untuk slide 27 itu dia insert performance. Ya, insert performance. Nah, di sini tuh insert itu di awal paling mahal, kemudian insert di tengah itu dia lebih cepat sedikit, dan insert di akhir adalah ya kurang 1. Ya, contohnya ya kalau kita melakukan append itu lebih cepat, tapi kalau kita menginsert itu lebih lambat lah. Contohnya seperti itu. Lebih gampangnya. Oke, kemudian lanjut pada slide ke-28 tentang removing element from list. Nah, di sini tuh pop itu yang di akhir list itu dia 0 dalam kurung 1, kemudian kalau pop K itu seperti yang dijelaskan tadi dalam kurung N kurang K, dan kalau remove itu memerlukan pencarian elemen yang lebih spesifik. Nah, contohnya itu kayak kalau kita melakukan pop dalam kurung 0. Nah, di situ dia lebih lambat karena semua elemen itu harus digeser-geser terlebih dahulu. Jadi istilahnya digeser satu persatu gitu ya. Oke, lanjut lagi pada slide ke-29 yaitu tentang extending list. Nah, di sini tuh kayak extend itu digunakan untuk menambahkan semua elemen list lain. Nah, kalau untuk penjelasan dia kayak contoh itu kalau kita pakai extend itu A titik extend dalam kurung B itu lebih cepat dibanding kita pakai for x in B A titik append x gitu kan, itu kan lebih lambat lah ya. Makanya kita lebih pilih yang lebih cepatnya itu A titik extend dalam kurung B gitu. Oke lah, kita lanjut ke slide yang selanjutnya yaitu slide 30 ya. Tentang construction atau membuat list baru. Oke.
Nah, di sini itu list compression itu akan lebih cepat, dan kalau yang ini yang 0 kali n ini dia itu lebih efisien dibanding kita melakukan yang namanya append berulang. Kayak contoh misal data sama dengan 0 kali misal kali 1000 lah. Itu kan lebih cepat daripada kita pakai for in range kan. For in range 1000 data titik append dalam kurung 0 gitu. Itu kan lebih cepat kita pakai yang data sama dengan 0 kali n 0 kali n, atau kalau pakai angka n-nya ini kita ganti jadi 1000 tergantung dari jumlah data yang akan kita mau gunakan gitu. Oke, baik, di akhir nanti saya akan membuatkan codingan-codingannya. Jadi kita akan full menjelaskan dulu dari yang tadi slide 12 sampai dengan slide 45 lah ya. Oke, kita lanjut lagi pada yang namanya Python string class. Oke, kita lanjut, sorry tadi. Kita lanjut pada slide 31, yaitu ada Python string class. Di sini dimana string itu bersifat immutable, artinya itu isi string itu tidak dapat diubah secara langsung. Dan metode seperti upper atau lower itu akan membuat yang namanya string baru. Oke. Kemudian yang masuk pada slide ke-32, yaitu kita masuk pada yang namanya pattern matching, di mana pattern matching ini dia itu dilakukan untuk melakukan pencarian string, di mana kayak ya ABC in text itu kayak gitu. Itu memerlukan pemeriksaan karakter satu persatu, karena itu kompleksitas bisa mencapai O dalam kurung MN. Oke? Oke, kita masuk lagi pada slide ke-33, yaitu ada implementation comparison. Di sini itu list comparison itu lebih cepat dibandingkan append, karena Python itu mengoptimalkan proses pembentukan list, di mana kalau kayak kita dalam codingan itu kayak angka sama dengan X kali X for X in range 5 print angka. Gitu-gitulah. Itu kayak ya dia tuh mengoptimalkan proses pembentukan list. Oke. Kita lanjut lagi pada slide ke-34, yaitu kita using array based sequence, di mana untuk contoh penggunaan array yaitu kita menyimpan hex core, kita melakukan sorting, dan kita melakukan yang namanya simple cryptography,
Dan slide berikutnya kita akan menjelaskan tentang aplikasi nyata. Bagaimana sih aplikasi nyatanya sebuah array itu? Oke, di sini kita lanjut lagi pada slide ke-35. Artinya sisa 10 slide lagi lah ya, yaitu storing high score. Itu, dan di sini semua yang tadi itu cuman saya rangkumkan saja dan saya tidak akan menjelaskan lebih. Saya rangkumkan saja inti-inti dari apa yang dijelaskan di slide. Oke. Nah, dynamic array itu dia digunakan untuk menyimpan yang namanya score game. Nah, jika ada skor baru, maka datanya akan digeser. Dan skor itu dia dimasukkan di posisi yang sesuai. Contoh, jika itu skor sama dengan 100, misalnya skor sama dengan 190-80. Nah, jika muncul ini skor baru lah ya. Skor baru itu misal 95. Maka jadi skornya itu sama dengan 100, 95, 90, 80. Dia akan dimasukkan di posisi yang sesuai. Karena dari listnya yang skor awal itu 100, 90, 80. Karena 95 itu lebih kecil daripada 100 dan lebih besar daripada 90, maka dia dimasukkan di tengah-tengah antara 100 dan 90. Gitu. Itu contohnya aja lah ya. Oke. Oke, kita masuk pada penjelasannya yang slide 36, yaitu amortized cost pada dynamic array. Di sini kayak resize itu memang mahal, tetapi itu resize memang jarang terjadi karena itu biaya rata-rata append itu tetap kecil. Nah, konsep ini tuh disebut yang namanya ya amortized cost tadi. Kayak contohnya ya seperti yang ada pada codingan yang tampak jelas ini lah ya. Resesi itu pokoknya jarang sekali terjadi, guys. Makanya dia disebut sebagai amortized cost yang kita sudah jelaskan tadi, gitu. Oke, kita lanjut lagi pada slide ke-37. Nah, di sini yaitu sorting a sequence, di mana insert sort itu bekerja dengan cara yang pertama dia itu akan mengambil sebuah elemen, kemudian dia akan membandingkan, kemudian dia akan menggeser, lalu dia akan menempatkan di posisi yang benar. Kita kasih contoh saja satu. Dan ini sini ya. Misal sortnya ya sini titik A gitu. Kayak misal itu A itu sama dengan 5, 2, 4, 1, 3 dan langsung masuk kayak for i in range 6 kurung 1, len data titik 2 oke sama dengan data i dan j itu sama dengan i kurang 1. Apa sih A data? Oke. While
J itu kita kasih besar dari 0, and data J itu lebih besar dari K, dari K maksudnya, dimana data itu yang tadi J plus 1 sama dengan data J, lalu data J plus 1 sama dengan K, dan J kurang dari sama dengan 1. Lalu ya kita print data. Yang error itu di ini ya, maksudnya ini N. Nah itu outputnya akan 5 1 sorry, kita ulang 5 1 2 3 4. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kayak kalau dia itu akan mengambil elemen, membandingkan, lalu menggeser dan menempatkan dia di posisi yang benar. Kayak kan kita acak ya, 5 1 2 4 1 3. Terus dan ketika kita menempatkan di posisi yang benar ya berarti 5 1 2 3 4. Bentar loh, 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 gitu. Oke, kita lanjut lagi pada yang ke slide 38 tentang pembayaran cyberdolar. Kayak untuk penjelasan singkatnya, kayak setiap APN itu menyimpan sebuah yang namanya cyberdolar. Kan cyberdolar tadi kita sudah sering singgung lah ya. Nah, saat resize cyberdolar itu dia digunakan untuk membayar yang namanya penyalinan data. Kayak kita singgung tadi, dia itu akan membayar setiap 3 dolar. Untuk 1 dolarnya untuk dibayar dan 2-nya untuk ditabung. Karena itu APN itu selalu tetap efisien. Oke? Dia akan selalu tetap efisien. Misal di sini kayak contoh nih. Original sequence kayak 592107886. Sorted sequence 01256789. Unsorted sequence ya B C D A E H F G H. Sorted sequence A B C D E F G H. Jadi kayak ini. Kan dia di sini udah suruh kalau kita mau print original sequence maka outputnya 592107886. Kalau sorted sequence ya berarti dia akan berurut di sini karena dari sini lah ya, dari ini format codingannya. Dan kalau unsorted sequence dia itu akan memprint B C D A E H G F, dan inserted sequence dia akan dan sorted sequence-nya kalau yang itu dia akan berurut lagi gitu. Oke, lanjut lagi ke simple kriptografi. Kalau untuk penjelasannya kayak di sini Kaisar Sipir itu mengganti huruf dengan huruf lain di beberapa langkah setelahnya. Contoh A ke D jika shift itu sama dengan 3. Atau misal C ke B ke E, shiftnya juga 3. Atau A ke E berarti shiftnya 4 dan seterusnya. Untuk contoh simpelnya aja lah ya.
Nah, di sini untuk step ke-40 yaitu ada Kaisar-Shiffer formula, di mana rumusnya Kaisar-Shiffer formula itu ya ORD dalam kurung C dikurang ORDA plus shift 26%, persen 26. Nah, dia itu digunakan untuk mengubah huruf menjadi angka, kemudian menggeser posisi, lalu mengubah kembali menjadi huruf. Oke, kita tes aja lah ya, supaya nggak terlalu penasaran. Dimana di sini kita pakai teks sama dengan hello. Oke, shift sama dengan 3, kemudian hasil sama dengan, nah terus checking text 2 baru sama dengan CHR dalam kurung ORD dalam kurung C dikurang ORD dalam kurung A persen 26 di plus ORD dalam kurung A. Oke, terus kita pakai hasil plus sama dengan baru, lalu kita akan print kurung hasil. Oke. Nah, untuk hasilnya dia ini. Dia akan E. Oh, sorry. Masih ada yang salah, guys. Sorry ya. A plus shift ini harusnya. Nah, jadi QNOOX. Seperti itu. Nih, QNOOX. CHR ORD, sabar ya, kita lihat dulu lagi sampai ada yang salah. CHR ORD dalam kurung C dikurang ORDA plus shift persen 26 RDA hasil persamaan baru terus. Oke, jadi dia akan kayak di sini yang hello ini 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, dia akan memprint ke yang ketiga, selalu ketiga setelahnya, makanya hasilnya ya seperti ini, QNOOX Oke,
Kita lanjut lagi pada slide yang ke-41. Nah, di sini yang kita bahas tentang multidimensional data. Kayak data multidimensi itu digunakan untuk yang pertama matriks, yang kedua label, yang ketiga citra, dan yang keempat data geografis. Pokoknya seperti itu. Kalau untuk multidimensional text itu digunakan untuk matriks, tabel, citra, dan data geografis. Di sini kan contohnya adalah tabel. Jadi kayak misal kita masukin datanya misal di sini 1 2 3 kemudian 4 5 6 kemudian 7 8 9, maka untuk elemen yang bisa diakses ya by syntax ya, kayak ya data 1 sampai 3, 1 2 3 gitu. Gitu. Oke, lanjut lagi pada slide ke-42, yaitu tentang constructing multidimensional list. Di sini kan dia tadi untuk rumusnya itu data 0 kali n. Maka kalau semisal kita masukin 0, data sama dengan 0 dikali 3 dikali 2 itu ya salah. Karena semua baris itu mengacu ke list yang sama. Ingat, semua baris itu dia mengacu ke list yang sama. Misalkan kayak yang ini, data ini adalah mistake atau kesalahan. Ini juga masih kesalahan. Gitu. Maka yang paling tepat adalah yang ini. 20. Ini 000. Paling atas kan bilang 0. Yang ini 5555. Nah, lanjut ke yang ke-43, yaitu ada correct initialization. Di sini kalau untuk cara yang paling benar itu dia yang seperti ini, 0 kali C for J in range R. Kayak gitu. Kayak misal 0 per 3 for I in RA gitu misal. Kayak ini in range ya. Maka dia akan seperti ini. Misal data 2-nya 5, data 1-nya 2. Maka dia akan begini. Oke. Kemudian kalau untuk yang ini hanya sebuah codingannya tentang tentang yang tadi, tetapi lebih jelasnya karena ini di sini mencakup banyak. Dan kita selesai pada yang ke-45. Dan oke, karena waktu di videonya masih agak lama lah ya, jadi kita akan menggunakan saja sebuah codingan. Bukan menggunakan lagi ya, kita akan mengcoding lagi sampai pas di angka 1 jam. Oke, kabarnya bagaimana kalau
kita itu coba ya, kita buat codingan aja untuk supaya waktunya dia cukup. Karena tadi di awal-awal saya tidak menjelaskan tentang atau tidak menjelaskan sih, kita tidak mengcoding dari awal lah ya, kita mengcoding tadi di bagian sudah agak dekat-dekat akhir, maka kita akan mengcoding awal-awal. Misal nih kita yang sekarang kita akan mengcoding untuk yang 12 yang data sama dengan data titik append 10, data titik append 20, data titik append 30, dan data titik append 40. Print isi dynamic array titik 2 data. Oke, maka kalau kita jalankan ini, dia itu akan seperti ini, isi dynamic array 10, 20, 30, dan 40, karena data append itu digunakan untuk menambah data-datanya. Oke, yang kedua kita pakai yang slide 13, yaitu tentang resize array. Oke, misal data sama dengan 1, 2, 3, 4, terus kita print di sini sebelum resize titik 2, lalu print data, kemudian data append 5, print sesudah resize print. Nah di sini sebelum resize dan sesudah resize, maka dia ini akan menambahkan, misal sudah ada datanya nih 1, 2, 3, 4, kemudian kita akan menambahkan sebuah data baru, yaitu data kelima, maka dia akan menambahkan, karena seperti yang saya bilang tadi bahwa dia itu dibayar menggunakan cyber dollar dan menggunakan 3 cyber dollar, satunya untuk dibayar dan 2-nya untuk ditabung kembali, seperti itu. Oke, kita masuk pada yang untuk slide 14 tadi, kita belum juga jelaskan tentang Python list class ya. Di sini kita misalin sebagai buah aja, buah sama dengan apel, jeruk, mangga, print kurung list awal print kurung buah
terus buah titik pen dalam kurung anggur, terus print dalam kurung setelah pen buah, terus print dalam kurung buah, kemudian buah titik remove dalam kurung jeruk, dan kita akan print kurung setelah remove print buah gitu. Nah, kalau untuk list awal dia itu ya apel, jeruk sama mangga. Kemudian kita akan menambahkan buah anggur. Maka untuk list setelah appendnya ya apel, jeruk, mangga, dan anggur. Dan kita akan meremove jeruk. Maka setelah remove-nya maka akan cuman apel, mangga, dan jeruk saja. Gitu. Nah, kemudian yang ke-15 yaitu tentang insert operation. Dimana di sini kayak ya angka sama dengan misal ya 10, 20, 40, 10, 10, 20, 40. Misal kok SNKS ya. Misal angka titik insert dalam kurung 2,30, maka kita akan print angka misal. Ini contoh sederhananya aja lah ya. Maka dia akan 10, 20, 30, 40. Karena di sini ketika kita menginsert di sini kan list awal angkanya itu ada 10, 20, dan 40. Ketika kita menginsert, kita tandai di mana? Maka kita tandai di setelah list kedua atau angka kedua, yaitu kita melis 30. Maka ketika kita akan print angka, dia akan berurutan 10, 20, 30, 40 gitu. Oke. Kita kemudian masuk ke delete operation. Kita mau hapus lah. Kita pakai pop. Oke. Misal angka kita lihat 10, 20, 30, 40 dan angka pop kurung. Kemudian kita print setelah pop, kemudian print kurung angka, lalu misal angka remove ya misal kita remove 20, maka di sini kita akan print setelah remove, kita print angka. Setelah pop itu dia 10, 20, 30. Karena pop menghapus angka yang paling akhir. Kemudian setelah remove ya 20 dihapus jadi 10 dan 20 aja. Angka pop itu angka yang paling besar. Kalau 50 gimana? 10, berarti dia angka yang paling akhir, yang paling terakhir di list. Kita dihapus pakai angka pop.
gitu. Oke, kemudian pakai searching list yang 117 tadi ya, soal nama sama dengan Andi, terus Budi, terus Budo kan, Budo. Nah di sini kalau untuk list itu dia cari sama dengan input dalam kurung masukkan nama, if cari nama, print print dalam kurung data ditemukan, kemudian else print data ditemukan. Misal kita masukkan namanya Andi, kita ditemukan. Kalau kita masukkan namanya lain ya data nggak akan ditemukan gitu. Oke, high score itu, dan di sini semua yang tadi sorry guys. Oke, kita lanjut lagi sampai slide 20 saja lah ya. Slide 20 di sini masuk pada yang slide 18 atau bisa dibilang list comparison. Ya kita yang simpel-simpel aja paling. Misal kuadrat sama dengan x bintang 2. Bintang 2 itu pangkat 2 for x in range dalam kurung 1,6 print kuadrat. Sampai 6 yang 1, 4, 9, 16, 25. 1 sampai 6 itu 0. 1 sampai 6 itu dari 1 sampai sebelumnya 6. Dan yang terakhir kita pakai yang 19 atau yang bisa dibilang sebagai evidence list. Oke guys. Nah, di sini untuk data list misal ya, data list itu sama dengan 1, 2, 3. Terus data tuple ya terus sama dengan 1, 2, 3. Terus print type data list ini tuple
Ini untuk efficiency of list. Nah, kelas list, kelas tuple gitu. Simple aja guys. Tapi kalian harus ngerti gitu. Oke, dan yang terakhir kita pakai teks yang 20 yaitu string class. Oke. Teks sama dengan belajar Python. Kemudian print from text upper dan print from text lower dan print from text replace kurung Python struktur data di datanya di data. Belajar Python. Belajar Python. Belajar big data. Di sini tuh kita pakai untuk upper dan lower ya, dimana uppernya nanti kita akan yang pakai Python dan yang Python deh PMWeb aja, PMWeb gini. Salah, ini kan harusnya gini aja dia, karena kita mereplace Python. Ketika kita masukkan teks belajar Python, di sini dia akan tertulis di awal bahwa dia akan melakukan belajar Python, tapi kita akan mereplace Python yang ini menggunakan ya Python dan big data, maka outputnya seperti ini. Oke guys, sudah mulai ya, sudah 20 yang sampai slide 20 sesuai janji. Nah, dari pembahasannya materi slide 12 sampai dengan slide 45 tentang array based sequence, dapat disimpulkan bahwa struktur data array itu memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia pemrograman, khususnya pada bahasa Python. Nah, materi ini juga menjelaskan bagaimana data itu dapat disimpan, diakses, dan dikelola secara efisien menggunakan konsep array dan sequence. Nah, pada awal materi itu dipelajari tentang dynamic array, yaitu array yang dapat bertambah ukurannya secara otomatis ketika kapasitas penyimpanannya itu penuh. Nah, konsep ini itu digunakan pada tipe data list di Python sehingga pengguna tidak perlu menentukan ukuran array sejak awal. Nah, selain itu dipelajari juga bagaimana proses reses array bekerja dan bagaimana efisiensi penggunaan memori serta kompleksitas waktunya. Selanjutnya materi itu membahas tentang operasi pada list seperti append list, remove, searching, sorting, list comparison, serta manipulasi data sequence listnya. Dari materi tersebut dapat kita pahami bahwa setiap operasi itu memiliki tingkat efisiensi yang berbeda-beda tergantung dari cara penggunaannya. Pada bagian string dijelaskan bahwa string itu juga termasuk sequence yang dapat dimanipulasi menggunakan berbagai operasi seperti split, join, replace, pencarian substring hingga implementasi sederhana. Encryption dan description juga menggunakan yang teorinya Kaiser-Cipper. Nah, kemudian materi dilanjutkan dengan pembahasan multidimensional array atau array dua dimensi yang biasa digunakan pada matriks dan pengolahan data berbentuk tabel. Nah, pada bagian ini dipelajari cara membuat matriks, mengakses elemen matriks, melakukan perulangan, hingga operasi matematika secara sederhana seperti penjumlahan dan perkalian matriks. Selain itu, juga menjelaskan konsep swallow copy, deep copy, nested list, serta penggunaan model array pada Python. Semua konsep tersebut sangat penting karena sering digunakan dalam pengembangan program pengolahan data, machine learning, khususnya pada mata kuliah struktur data ini. Dari keseluruhan pembelajaran ini,
dipahami bahwa pemilihan struktur data yang tepat sangat mempengaruhi performa program, efisiensi memori, kecepatan proses, dan kemudahan pengolahan data. Sekian pembahasan mengenai materi array base dari slide 12 sampai slide 45. Semoga penjelasan dan contoh program yang telah diberikan dapat membantu dalam memahami konsep struktur data pada Python dengan lebih baik. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, meskipun banyak sekali kesalahan yang saya lakukan tadi dan beberapa kesalahan-kesalahan lainnya. Saya akhiri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.